Berlatar pada masa Perang Dunia Kedua saat Jepang menduduki negara Thailand, cerita diawali dengan memperlihatkan para pekerja tambang yang dikejutkan oleh penemuan sesuatu. Entah sesuatu apa itu, para pekerja tambang pun langsung berlarian untuk menjauhinya, tetapi entah makhluk apa itu dan bagaimana nasib para pekerja tambang, adegan pun beralih ke sebuah desa saat tentara Jepang sedang melakukan pembantaian. Bukan tanpa alasan, warga di sana menolak ikut kerja paksa dalam proyek pembangunan rel kereta api. Dalam pembantaian tersebut, Nartong selaku kepala desa berhasil selamat dan sejak hari itu, ia jadi buronan tentara Jepang. Hingga pada suatu hari saat Nartong ketahuan membawa kabur beberapa tawanan, tentara Jepang melakukan pengejaran hingga masuk ke lokasi tambang dan ya, muncul seekor kelabang raksasa yang sempat muncul di awal film tadi. Beda dari kelabang pada umumnya, kelabang satu ini memiliki rupa seperti monster dan doyan memakan makhluk hidup. Atas hilangnya beberapa tentara dan para tawanan, Bapak Komandan pun memarahi sersan bernama Akira selaku penanggung jawab di wilayah tersebut. Tidak hanya itu saja, Pak Komandan juga meminta Akira untuk mencarikan lebih banyak pekerja demi mempercepat pembangunan rel kereta api. ですが、彼らすぐに休憩時間。休憩などいらん。分かったな。了解しました。 Akira pun menemui seorang pria lokal bernama Boncu untuk meminta bantuannya terkait masalah uang jalan. Boncu tidak perlu khawatir karena Akira sudah pasti akan membayarnya. แต่มันต้องใช้เงินเพิ่มนะครับฝากไว้นะเป็นช่วยสาวดีครับพี่ส้ม Dan kisah akan berfokus pada seorang gadis lokal bernama Sanor yang saat ini dibawa oleh tentara Jepang atas perintah dari Pak Komandan, bukan untuk dipekerjakan dalam proyek pembangunan rel kereta api, melainkan untuk dijadikan pemuas nafsu. Singkat cerita, malam pun tiba. Disinilah Sanor sekarang berada di sebuah rumah dengan Pak Komandan yang baru pulang dinas. Dikira Sanor gadis polos biasa yang akan menuruti semua keinginannya. Pak Komandan telah salah besar karena macam-macam terhadap Sanor dan dengan memanfaatkan perabotan yang ada di sekitar, Sanor menghajar Pak Komandan sampai-sampai membuatnya emosi. Sadar bahwa Sanor bukanlah gadis sembarangan, Pak Komandan pun langsung mengeluarkan katana miliknya untuk menghabisi Sanor, tetapi beres menghabisi Pak Komandan dan satu anak buahnya, Sanor buru-buru kabur dari sana sebelum para penjaga berdatangan. Tak lama setelah Sanor pergi, kabar kematian Pak Komandan pun sampai ke telinga Akira yang tentu saja akan segera mencari pelakunya. Sanor sendiri kini sudah cukup jauh meninggalkan lokasi dan tak sengaja bertemu dengan Boncu. Sempat mengira dirinya akan dihabisi. Boncu yang ternyata telah memilih berkhianat dari pihak Jepang pun bermaksud kabur dengan membawa seorang tawanan asal Inggris. Karena memiliki tujuan sama, yaitu ingin mencari tempat aman sampai perang berakhir, mereka sepakat pergi bersama dengan Sanor sebagai pemandu jalan. Hingga di keesokan paginya saat Sanor CS tiba di pinggir sungai, di sana ada teman Sanor yang sudah menyiapkan perahu, tapi tiba-tiba muncul dua tentara Jepang yang langsung menembak mati si teman. Pada situasi seperti ini, Sanor CS benar-benar dalam bahaya karena kedua tentara itu menolak tawaran suap sampai akhirnya
Beruntung dua warga lokal datang membantu sehingga Sanor memiliki kesempatan untuk menghabisi tentara yang tersisa. Sempat terjadi ketegangan karena mengira Boncu masih bekerja untuk pihak Jepang. Salah satu warga sok jagoan bernama kita panggil saja Samsul pun akhirnya mengerti setelah diberi penjelasan dan memutuskan untuk ikut dengan mereka. Singkat cerita, esok pagi puncang, setelah menempuh perjalanan cukup melelahkan, sampailah Sanor CS di lokasi tambang yang harus mereka lalui. Karena berdasarkan buku milik Nartong yang ternyata merupakan ayah kandung dari Sanor, jalur galian tambang ini akan membawa mereka sampai ke negara tetangga. Sementara yang lain beristirahat, Sanor membersihkan diri di sebuah lorong gelap yang terdapat genangan air. Sempat terjadi ketegangan dengan Samsul yang jelalatan. Masalah pun kembali muncul karena Akira dan rombongannya datang ke sana sehingga setelah menghabisi rekan Samsul dan menahan Boncu serta si tawanan, Akira dan anak buahnya langsung berpencar untuk mencari keberadaan Sanor. Curiga Sanor bersembunyi dalam lorong yang terdapat genangan. Seorang warga lokal yang bekerja untuk Akira bernama Renja pun menyisir lorong gelap tersebut demi memastikannya dan beruntung Renja tidak membocorkan keberadaan Sanor karena ternyata berasal dari desa yang sama. Percaya dengan pengakuan Renja, Akira melanjutkan pencarian dengan membagi dua tim untuk mempercepat pencarian dan menangkap Sanor. Saat Akira CS masih menyusuri lorong itulah, mereka mendengar ada suara gemuruh jet tempur dan memutuskan keluar demi memastikannya, yang ternyata ya, itu adalah jet tempur milik tentara Inggris yang datang untuk menghancurkan pangkalan militer Jepang. Di tengah situasi seperti ini, Akira CS harus dibuat panik karena jadi target incaran selanjutnya sehingga akibat dari pengeboman yang dilakukan oleh pihak Inggris, pintu masuk tambang pun tertutup bebatuan dan menewaskan hampir semua anak buah Akira. Bukan itu saja, Akira nyaris kehilangan satu anak buahnya yang masih hidup jika tidak membiarkan Boncu dan si tawanan pergi. Kembali pada Sanor yang sudah lebih dulu menyusuri lorong tambang, ia tidak sendirian karena ditemani oleh Renja yang memutuskan ikut dengannya. Saat sedang melihat peta dari buku itulah, datang Samsul yang sekonyong-konyong menenteng senjata api sehingga pertarungan pun terjadi karena Samsul mengira Sanor masih bersekutu dengan pihak Jepang. Setelah menghajarnya hingga babak belur, Sanor dan Renja pun pergi ke ujung lorong untuk memancing Samsul ke sana dan beres menjatuhkan Samsul, Sanor baru sadar kalung peluitnya telah hilang dan curiga jika kalung tersebut ikut jatuh bersama Samsul. Menggunakan tali bekas para pekerja tambang, Renja pun memutuskan turun untuk mencarikannya. Sesampainya di dasar tambang, Renja tidak melihat ada jasad Samsul di sana yang membuatnya curiga jika pria itu masih hidup. Setelah menemukan kalung yang dicari dan bermaksud naik lagi ke atas, Renja mendengar ada suara geraman dari balik kegelapan yang ternyata ya, muncul sosok manusia aneh yang seolah ingin memangsa Renja. Di tengah ketegangan tersebut, Renja menyadari satu hal bahwa sosok itu adalah mayat hidup yang dikendalikan oleh seekor kelabang.
Beruntung Renja berhasil selamat setelah Sanor menghabisi kelabang yang mengendalikan mayat tersebut. Di waktu yang sama, Boncu dan si tawanan yang masih menyusuri lorong pun juga bertemu dengan seongkok mayat hidup sehingga karena senjata api tidak mempan terhadap mayat hidup, si tawanan pun menggunakan minyak tanah untuk membakarnya. Meski cara itu ampuh untuk menumbangkan si mayat, mereka tidak sadar bahwa kelabang dalam tubuhnya masih hidup dan I've never seen anything like that in my life. entah bagaimana nasib si tawanan, Boncu sendiri mulai berperilaku aneh karena tubuhnya telah dikendalikan kelabang. Akira dan si anak buah yang kebetulan melihat hal tersebut sadar jika Boncu sudah bukan lagi manusia dan terpaksa menghabisinya saat itu juga. Tidak jauh dari lokasi, Akira menemukan ada semacam kulit kelabang ukuran jumbo dan curiga jika itu adalah bekas pergantian kulit makhluk mitologi bernama Omukade, monster kelabang raksasa pemakan segalanya. Makhluk tersebut suka bersembunyi dalam tubuh hewan bahkan manusia, seperti yang baru saja dialami oleh Boncu. Kembali pada Sanor, setelah momen menegangkan yang dialami, ia pun jujur pada Renja terkait alasan sebenarnya datang ke tempat ini bahwa sang ayah yaitu Nortong telah hilang pasca membawa kabur para tawanan dan Sanor ingin mencarinya karena yakin jika beliau masih hidup. Saat sedang beristirahat itulah, Sanor pun mempertanyakan tentang alasan kenapa Renja berpihak pada Jepang. Bukan tanpa alasan, Renja menjelaskan bahwa Akira sempat menyelamatkannya dari penyakit malaria dan sejak itulah Renja merasa perlu untuk balas budi. 人家ผู้ญี่ปุ่นน่าเกินไป Karena situasinya sudah berubah, Renja meyakinkan jika kini dirinya ada di pihak Sanor dan sudah kembali menjadi warga Thailand. Mendengar suara seseorang sedang menuju ke arah mereka, Renja meminta Sanor untuk menunggu, sedangkan dirinya akan pergi untuk memeriksa. Renja, Ternyata itu adalah Akira dan si anak buah yang masih luntang-lantung mencari jalan keluar. Demi menyelamatkan Sanor, Renja mengajak mereka menyusuri lorong lain agar tidak sampai bertemu dengan Sanor. Tanpa menghiraukan perintah dari Renja, Sanor memilih untuk melanjutkan pencarian karena ingin segera bertemu dengan sang ayah. Melihat ada seorang pria parubaya berjalan sendirian, ia pun mengikuti pria itu demi memastikannya. Namun malah kehilangan jejak dan berakhir dengan tersesat. Sanor pun buru-buru meniup fluid berharap sang ayah mendengarnya. Namun alih-alih bertemu, Sanor justru menemukan seonggok jasad dan bertemu lagi dengan si tawanan yang ternyata masih hidup. there's some creature back there that tried to attack me. Mendengar terkait kejadian yang menimpa Boncu, Sanor dengan cepat mengambil golok dari tubuh si jasad untuk sebagai bahan antisipasi. Di waktu yang sama, Sanor baru sadar jika di sekelilingnya ada beberapa mayat hidup sehingga dan ya, ketegangan pun terjadi di mana Sanor dan si tawanan harus berjuang dengan hanya bermodalkan senjata seadanya. Sampai ketika mereka sudah berhasil menghabisi mayat hidup satu persatu, muncul Omukade alias si monster kelabang yang tiba-tiba menyeret Sanor dan entah bagaimana nasib Sanor dan si tawanan, Renja yang baru tiba di lokasi pun hanya menemukan kalung milik Sanor yang tergeletak. Khawatir dengan keselamatannya, Renja memutuskan untuk langsung melakukan pencarian. Tidak jauh dari sana, Renja melihat ada tanda-tanda bekas seseorang telah diseret dan curiga jika Sanor ada di sekitar area itu. Namun saat mengikuti jejak darah, ia justru menemukan si pria parubaya yang ternyata adalah Nortong, pria yang sempat dibuntuti oleh Sanor sebelumnya.
Melihat sikap Nortong yang tampak seperti mengalami gangguan jiwa, Renja langsung menunjuk kalung milik Sanor berharap cara itu dapat menyadarkan beliau dan mau melakukan sesuatu demi menyelamatkan Sanor. Beruntung cara itu berhasil yang membuat Nortong kembali teringat pada Sanor. Namun yang jadi masalah sekarang adalah Nortong mengamuk saat melihat kehadiran Akira saking bencinya ia terhadap penjajah Jepang. Alhasil Akira dan anak buahnya memilih pergi sedangkan Renja berusaha menahan Nortong. Setelah beliau ditenangkan, Renja langsung memberitahu terkait Sanor yang juga ada di tambang ini. Namun entah di mana dia sekarang. ลูกกูมาที่นี่ แต่สนอหายไปแล้ว Sebelum mencari keberadaan Sanor, Renja membaluri tubuhnya dengan lendir si monster kelabang yang selama ini jadi syariat Nortong bisa hidup sampai sekarang. Selesai dengan itu, mereka langsung berangkat untuk melakukan pencarian tanpa menyadari jika Akira mengikuti mereka dari belakang. Berkat lendir tersebut, Nortong dan Renja berhasil melewati sekumpulan mayat hidup yang tampak sedang berjaga. Karena Renja penasaran sedang apa sebenarnya para kelabang ini, Nortong memberitahu bahwa si monster kelabang merupakan spesies kuno yang memang suka menjadikan tubuh mangsa sebagai pelayannya. Sementara Akira harus berurusan dengan para mayat hidup, Nortong dan Renja sendiri baru sampai di sarang si monster yang ternyata sebentar lagi akan menetaskan puluhan kelabang muda. Sehingga sebelum itu terjadi, mereka harus mengeluarkan Sanor dan membawanya pergi dari sana. Di waktu yang sama, masalah yang jauh lebih besar pun harus dihadapi oleh Akira karena muncul seekor gajah yang dikendalikan oleh kelabang. Sempat melakukan perlawanan, Akira dan si anak buah pun memutuskan kabur karena manusia bukan tandingan bagi hewan seperti gajah, tetapi malang bagi si anak buah yang diserang oleh si gajah dengan gadingnya. Ia meminta maaf pada Akira sebagai pesan terakhir karena mereka tidak akan bertemu lagi. Sebelum hilang kesadaran, si anak buah pun mengeluarkan sebuah bom untuk meledakkan dirinya bersama si gajah dan akibat dari ledakan tersebut, tambang mengalami getaran hebat hingga Renja harus segera menyelamatkan Sanor. Namun saat akan membawanya pergi, Renja mendengar permintaan tolong seseorang, di mana orang itu adalah si tawanan yang ternyata juga masih hidup. Dan ya, Sanor tiba-tiba diterkam oleh kelabang muda yang menetes lebih cepat. Tidak hanya dialami oleh Sanor, Renja dan si tawanan pun nyaris berakhir jadi mayat hidup jika saja Nortong tidak segera menolong putrinya. Selesai dengan kelabang muda dan para mayat hidup, Sanor CS kali ini harus bergelut dengan waktu karena tidak lama lagi tambang akan runtuh, ditambah dengan si monster kelabang yang mulai melakukan pengejaran. Tepat saat monster kelabang tertimpa reruntuhan dan memotong tubuhnya sendiri, Renja memilih menahan alat penyangga lorong supaya Sanor CS tidak tertimpa reruntuhan. Meski berat meninggalkannya, Sanor akhirnya menuruti perintah Renja dan langsung nyemplung ke dalam air untuk keluar dari tempat itu. Sementara yang lain sudah sampai di permukaan, Sanor sendiri harus terjebak dalam air karena si monster yang ternyata masih hidup dan menggunakan lidahnya yang panjang untuk menarik kaki Sanor.
Meski berhasil melepaskan kakinya dari jeratan, Sanor mulai tak sadarkan diri akibat terlalu lama dalam air. Di tengah situasi seperti ini, muncul seseorang yang tidak diduga-duga kemunculannya, yaitu orang itu adalah Renja yang ternyata masih hidup. Setelah membawa Sanor naik ke daratan, Nortong yang melihat putrinya tak sadarkan diri pun menangis histeris karena takut kehilangan putri sematawayangnya yang telah dia besarkan dengan penuh kasih sayang. Snow. Snow. Di tengah momen seperti ini, masalah ternyata belumlah selesai karena si monster masih hidup dan kini berada tepat di atas mereka. Sadar jika Sanor sedang jadi incaran, Renja dan semua orang yang ada di sana pun berupaya sebisa mereka untuk melindunginya dan saat si monster akan memangsa Nortong itulah, Sanor telah kembali sadar dari pingsan dan langsung menyerang si monster sampai akhirnya beres menghabisi muka di alis si monster, Sanor CS akhirnya bisa bernafas lega dengan Akira yang menyesal telah jadi bagian anggota penjajah. Karena setelah semua yang dilalui bersama mereka, Akira sadar betapa pentingnya mengesampingkan ego dan saling membantu, bukan malah merampas hak dan kebahagiaan orang lain. Congratulations, Lieutenant. We're going home. Japan has surrendered. Pada akhirnya kita akan mengetahui identitas asli si tawanan yang ternyata merupakan letnan di kemiliteran Inggris. Mendengar bahwa pihak Jepang sudah mengakui kekalahan, letnan pun jadi senang. Karena itu berarti Perang Dunia Kedua telah berakhir. Watashi wa teki gawa no horyou to natta. Daga, fushigi na koto ni hikari ga mieru you ni natta. Tamat, endingnya sangat membagongkan.